Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya David Cahyadi dan hari ini saya akan berbicara mengenai sebuah konsep sederhana yang menurut saya itu sangat efektif untuk masa pandemi sekarang. Jadi banyak orang bertanya sama saya di quora.id, bisnis apa sih yang sebenarnya saat ini berprospek di masa pandemi ini. Nah, saya nggak akan bilang bisnis apa ya, saya nggak akan bilang bisnis bibit tanaman atau makanan atau kerupuk atau basreng atau apa itu saya pertanyaan yang begitu luas. Nah, tapi saya akan jelaskan mengenai sebuah konsep sederhana dalam bisnis yang semoga bisa Anda terapkan pada bisnis startup Anda. Nah, saya berprinsip kalau misalkan sebuah bisnis itu tidak perlu kreatif. Boleh, tentu saja boleh. Anda kreatif, kekinian, mengikuti tren, itu semua perlu dan itu semua benar dan itu semua nggak salah. Saya nggak bilang itu salah ya. Tetapi ada sebuah prinsip yang menurut saya sendiri itu boleh Anda pertimbangkan juga. Yaitu apa? Anda kalau bisnis itu tidak perlu aneh-aneh, yang penting apa? Well made. Apa itu well made? Jadi misalkan saya analogikan gini, kalau saya dagang misalkan kroffel, croissant waffle ya, atau kekinian-kekinian misalkan donat kentang atau apa, itu adalah sebuah bisnis yang mengandalkan tren kekinian. Bisa sukses nggak? Bisa. Banyak juga yang sukses, tapi banyak juga yang tidak begitu sukses. Kenapa? Karena mereka mengandalkan tren yang belum teruji apakah bisa bertahan lama atau enggak. Nah, cara yang bisa Anda gunakan selain dari bisnis-bisnis kekinian yang selalu up to date itu Anda bisa saja back to basic. Jadi, misalkan saya analogikan, saya nggak mau berjualan kronat atau yang aneh-aneh atau kopi kekinian, kopi gula aren, atau saya cuma pengen jualan misalnya bakmi. Tetapi bagaimana bakmi saya bisa bersaing, itu saya nggak usah. Bisa juga saya terapkan gini, saya bikin barang sederhana yang sudah puluhan tahun teruji, sudah ratusan tahun teruji, tapi saya bikinnya enak. Jadi kita nggak usah rebutan dengan tren orang lain yang kekinian, yang segala macam. Kita cukup bikin bakmi simple, sederhana, tapi kita bersaing secara mutu. Jadi itu namanya apa? Itu namanya adalah kita bersaing di jalan yang namanya well made. Nah, jadi kalau misalkan kita kebingungan, kita jangan sekarang lagi tren misalkan waffle donat. Saya nggak ngerti cara bikin waffle donat pun saya mau jebloskan modal saya untuk bikin misalkan kroffel. Karena itu bukan bidang saya, jadi saya cuma mengandalkan kekinian sesaat gitu loh. Saya juga tidak bisa bersaing dengan bakery-bakery yang memang sudah darah dagingnya bikin roti. Saya misalkan saya tukang bakmi ya, saya jangan main yang berbau-bau gituan. Saya kembali ke basic saya, yaitu saya bikin bakmi. Nggak masalah orang bilang tukang bakmi di mana-mana, nggak masalah. Setiap orang ada rezekinya masing-masing. Yang penting apa? Yang penting kalau saya tidak bisa bersaing secara kekinian, saya bersaing dari kualitas. Nggak masalah saya jual bakmi, yang penting bakmi saya paling enak. Ya tentu saja paling enak itu relatif, tapi kan Anda ngerti kan maksud saya gitu loh. Kalau Anda tidak usah bersaing melalui tren, tapi Anda juga bisa juga bersaing melalui suatu kualitas produk yang memang di atas rata-rata. Kenapa? Karena lebih mudah untuk Anda bersaing di bidang yang Anda geluti dari dulu. Kalau misalkan keluarga Anda turun-temurun misalnya penjahit, ya sudah jangan ribut, saya mau dagang yang kekinian, saya mau dagang yang tren pasar lagi boom atau lagi hit, ya nggak apa-apa, jadilah penjahit tapi jahitannya berkualitas. Misalkan kalau di kota saya satu Bandung itu tahu dia itu tukang jahit, dia nggak bikin mie, dia nggak bikin produk, dia nggak bikin macam-macam, tapi dia penjahit. Tapi kalau Anda mau jahitannya bagus, Anda pergi ke dia. Nah, jadi kalau misalkan Anda ingin buka usaha baru, Anda juga harus memperhatikan aspek ini gitu. Jadi aspek ini juga bisa Anda gunakan. Kalau misalkan Anda biasa, oh saya resep keluarga saya itu saya bikin bubur dari dulu, saya suka bubur keluarga saya. Ya sudah, kamu tren nggak tren, kamu buka aja. Karena kalau misalkan bubur lagi nggak tren juga, kalau misalkan bubur Anda paling enak satu Bandung, misalnya ya, saya nggak bilang paling enak se-Bandung karena itu relatif. Tapi misalkan bubur Anda enak di atas rata-rata, Anda akan bisa sukses juga. Karena intinya kan bukan semua yang sedang tren itu akan laku dan semua yang ketinggalan tren juga masih bisa bertahan hidup gitu loh. Nah, jadi video saya kali ini saya ingin menjelaskan kalau misalkan ada satu cara juga, ada satu prinsip yang bisa Anda pakai, yaitu back to basic, tapi perhatikan quality. Jadi secara tren, barang yang Anda dagang itu barang hari-harian yang sebenarnya sudah sejuta umat dagang. Misalkan jualan bakmi, buka bubur ayam itu di mana-mana, nasi kuning, segala macam. Tapi kalau misalkan Anda
desain, Anda konsepkan. Misalkan saya buka restoran bubur saja, tapi bubur saya variasi, mulai dari bubur ayam, bubur sapi, bubur ikan, segala macam, dan kualitinya bagus. Saya rasa akan sukses juga gitu loh. Nah, jadi sedikit menjawab pertanyaan ya, bisnis apa yang berpotensi di masa pandemi ini? Semua bisnis berpotensi, tergantung balik lagi pada kualitas bisnis Anda. Kalau Anda jual bisnis kekinian tapi kualitasnya cuma asal bikin, cuma asal ikut-ikutan, itu pun tidak akan bertahan lama. Kekiniannya habis, trennya menurun, ya sudah, Anda ditinggalkan. Jadi nggak jadi jaminan ya bisnis yang sedang kekinian. Bahkan saya sebagai pembicara sendiri, prinsip saya lebih ke old fashion gitu loh. Saya percaya kalau bisnis saya, produk saya itu well made, ya tidak akan tergerus oleh massa. Orang mau ada jajanan baru juga saya nggak peduli. Saya tetap jualan kroket misalnya, ya nggak apa-apa. Yang penting kroket saya unik dan bisa bersaing. Nah, jadi semoga video saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang banyak ditujukan, yang banyak bukan tujukan ke saya sih sebenarnya, tapi saya kebetulan membaca aja, dan itu adalah pertanyaan yang sangat-sangat banyak ditemukan gitu loh. Pak, dagang apa sih Pak masa pandemi gini? Ya saya bilang ya dagang apa juga bisa asal barang lu bagus. Ya kan? Mau di masa pandemi gini orang bilang baju lagi susah juga, kalau baju Anda dicari laku bagus ya tetap aja laku. Nah, kalau misalkan Anda bilang di masa non pandemi pun, kalau misalkan Pak sekarang boba lagi kekinian, Anda juga ikut-ikutan buka boba, tapi buka boba Anda nggak tahu triknya, Anda nggak tahu caranya, Anda cuma ikut-ikutan baca di internet, masukkan susu, masukkan boba, jadilah boba, rasanya juga berantakan. Sukses nggak? Ya belum tentu juga gitu. Jadi balik lagi, saya sih percaya kalau misalkan marketing, kalau misalkan usaha itu, yang paling harus ditekankan adalah kualitas mutu dari dagangan kita. Kalau kualitas mutu dari dagangan kita bagus, kita mau dagang apa juga akan ada buyernya. Nah, kalau misalkan barang dagangan kita tidak bersaing secara mutu, mau kekinian, mau marketingnya bagaimanapun, kita pasti akan ditinggalkan oleh customer. Karena ujung-ujungnya di luar marketing, di luar pencitraan, di luar gimana, orang datang beli makanan misalnya ya, itu kembali lagi untuk rasa. Makanya ada banyak perusahaan-perusahaan makanan yang sampai sekarang itu tidak gembar-gembor, tapi ada langganannya. Nah, itu mereka bisa survive, mereka bisa bertahan, dan mereka bisa meraih keuntungan. Nah, jadi sekian saja video saya kali ini. Jadi ya sedikit saya rangkum ya. Jadi kalau misalkan Anda tidak bisa bersaing lewat tren atau lewat kekinian atau lewat modal, ya kita back to basic aja. Kita lakukan, kita kerjakan, kita jual sesuatu yang basic, nggak masalah. Yang penting kita buat sepenuh hati dengan kualitas yang baik, itu pun akan bisa bersaing. Nah, oke. Nah, sekian saja. Terima kasih telah menonton. Masih banyak video-video saya yang lain yang juga cukup menarik. Ya, kalau Anda berkenan, Anda bisa like dan subscribe. Dan semoga isinya akan bermanfaat bagi Anda. Oke, sekian dan terima kasih.